Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Regina Tarakasuma dengan NIM 2110521032. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rancangan acak kelompok faktorial, di mana saya mengambil jurnal dengan masalah yaitu pengaruh interaksi konsentrasi ragi dan lama fermentasi terhadap penilaian organoleptik hedonik warna cookies nastar. Nah, di sini sudah mendapatkan data seperti ini, di mana ada 6 perlakuan dan 2 kelompok. Untuk di sini jumlahnya itu menggunakan rumus sum, kemudian semua perlakuan di blok, dan enter. Kita akan mendapatkan jumlah. Untuk rata-ratanya sendiri, average dari perlakuan ini juga boleh caranya dengan cara jumlah dibagi dengan 6. Mengapa dibagi dengan 6? Karena perlakuannya ada 6. Kemudian ini juga sama, sum, dan ini juga average. Dan untuk jumlah di sini itu penjumlahan dari kelompok 1 dan kelompok 2 baris pertama. Jadi sum C8 dan D8 akan mendapatkan hasil. Untuk rata-ratanya average dari 2 ini. Bisa juga jumlah ini dibagi dengan 2. Mengapa 2? Karena kelompoknya ada 2. Setelah mendapatkan jumlah dan hasil rata-rata sekian, maka di sini diisi juga jumlah, di mana jumlahnya merupakan sum dari jumlah total. Dapatkan hasil sekian. Nah, untuk rata-ratanya didapati hasil dari average dari rata-rata semuanya. Maka didapatkanlah data tabel seperti berikut. Untuk FK-nya kita dapat dari 14 atau jumlah total dari semuanya diakuadratkan kemudian dibagi 12. Maka apa sih dibagi dengan 12? Karena di sini perlakuannya ada 6 dan kelompoknya ada 2. Jadi 6 dikalikan dengan 2 jadi 12, maka 316 kuadrat per 12. Dapatkanlah hasil seperti ini. Kemudian kita akan pasti mencari tabel 2 arah. Seperti rancangan acak lengkap juga, rancangan acak kelompok juga memerlukan tabel 2 arah. Di mana di sini diisikan dengan sesuai dengan apa yang ada seperti itu. Di sini diisi F2R1 juga diisi ini 39. Kemudian seperti ini. Dan setelah diisi semuanya, maka yang harus dilakukan adalah mencari jumlah. Untuk jumlah ini summary dari F1, F2, F3, R2, R2, R1. Seperti ini. Kemudian untuk rata-ratanya jumlah dibagi dengan 6. Bisa juga average di blok S1, F2, F3-nya senyamannya. Ini kenapa dibagi cuma dengan 6? Karena balik lagi perlakuan yang kita lakukan adalah 6 kali. Sama di sini juga. Nah, untuk jumlah di sini itu sum R1 dan R2-nya. Kemudian untuk rata-ratanya itu sendiri jumlah ini dibagi dengan 4. Mengapa dengan 4? Karena di sini ada 4. Nah, setelah itu kita mencari tabel sidik ragam. Nah, di sini tabel sidik ragam itu sebenarnya sudah ada di data analyze dalam Microsoft Excel, namun di sini juga kita perlu mencarinya, di mana pertama kita harus cari DB totalnya dari tabel yang sudah ada.
ini juga bersamaan dengan FK, dikurangi dengan FK. Setelah mencari sumber keramahan total, DB total, dan JK total, maka kita akan mencari DB-nya, DB perlakuan. DB perlakuan itu perlakuannya tentu saja perlakuannya yang kita blok terus dikurangin 1. Kemudian untuk DB kelompoknya itu didapatkan dari jumlahnya. Untuk F-nya itu dapatnya 1. Karena dari R1 dan R2 perlakuan raginya, kemudian ini F dapat 2 karena dari perlakuan F itu sendiri. Setelah itu interaksinya didapati dari pengurangan dari DB perlakuan, DB kelompok, DBR, dan DBF. Nah, untuk DB galatnya itu pengurangan dari ini dikurang ini 2. Nah, sebenarnya untuk memudahkan ini kita buat angkanya lebih kecil aja. Seperti ini, agar mudah untuk dipahami. Nah, kemudian setelah kita mencari ini juga, kita mencari JK-nya juga. Nah, JK ini kita dapat dari sumski dari FK dikurangan sumski dari jumlah ini dikurang dengan FK. Kemudian ini juga kita dapati dari jumlah ini kita per 9 dibagi 9 sama dikurang sama FK. Kemudian untuk ini dari jumlah tabel 2 arah itu kemudian dibagi 6 dan dikurang sama FK. Dan untuk JKF-nya itu kita ambil jumlah dari tabel 2 arah, kemudian dibagi 4 dan dikurangin FK juga. Untuk jika interaksinya itu dilakukan pengurangan dalam jika perlakuan kelompok R dan F. Untuk jika galatnya itu dilakukan pengurangan juga 1130,08 ini dikurangi dalam jika perlakuan dan kelompok. Setelah itu KT galat di sini jika perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Nah, untuk KT kelompok itu sama juga dibagi seperti ini. Untuk KTF, JKF dibagi DBF, dan begitu juga sebenarnya ini bisa langsung diginiin aja, di drag ke bawah. Setelah itu kita mencari F hitung. F hitung ini didapati dari pembagian dari KT perlakuan dengan KT interaksi. Dimana sebenarnya ini juga bisa di drag. Nah, seperti itu. Nah, ini mendapatkan NS ini dari mana? Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka simbolnya adalah NS. Namun, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka bintang 1 atau bintang 2. Jadi di sini sudah dijelaskan juga kalau NS itu artinya non signifikan atau tidak nyata, berpengaruh nyata dan pengaruh sangat nyata pada tahap 1%. Setelah kita drag ini semuanya, ternyata dia merupakan NS, jadi tidak signifikan atau tidak nyata. Nah, selanjutnya kita akan berlanjut ke uji interaksi. Setelah kita membuat data seperti ini sebenarnya untuk biar gampang aja pengulangannya, kita atur biar ini dari besar ke kecil. Nah, setelah itu, setelah kita membuat terbesar dan terkecil,
ini kita lakukan pengurangan dari R2F2, R2F1 ini dilakukan pengurangan, kemudian ini dapat di drag aja sebenarnya, dan hasilnya seperti ini. Nah, mengapa di sini itu NS? NS ini dikatakan NS karena nanti sebelumnya kita akan membuat perbandingan. Perbandingan itu ada di tabel ini. Nah, untuk tabel ini didapati dari pembagian EC dan GND 5% ini. Nah, EC ini didapati dari tabel dari KT Galat yang telah dibagi 2 dan diakarkan oleh 0,5. Hasilnya 1770. Setelah mendapatkan perbandingan BNJD 5% dan 1% ini, maka kita akan dapat membuat perhitungan kapan dia mendapat NS dan kapan dia mendapatkan bintang. Nah, di sini jika R2F1 0,57 ini lebih kecil dari 64,35, maka dia akan membentuk simbol NS. Nah, setelah saya drag di sini, ternyata semuanya NS. Dari sini juga semua NS. Jadi notasinya itu AAAA. Maka uji lanjut interaksi dari ragi dan fermentasi itu tidak signifikan. Setelah kita melakukan uji lanjut interaksi, kita akan membuat uji lanjut dari faktor R dan faktor F, di mana faktor R dan faktor F ini didapati dari faktor ragi dan lama fermentasi. Nah, setelah itu didapatilah rata-rata seperti ini. Rata-rata yang didapati ini rata-rata yang diambil dari sini. Maaf, ini salah. Ratanya harusnya benar. Ini 18 dan 34,24. Benar. Nah, setelah itu ini kita ratakan dari yang terbesar ke yang terkecil seperti biasanya. Oke, dapat selisih. Selisih ini merupakan hasil dari pengurangan 34,24 dari 18,46. Nah, NS ini didapati setelah membuat perbandingan lagi seperti yang tadi. Sebelum itu kita mencari EC dulu. EC ini dari KT Galat juga sama dibagi, namun di sini dibaginya 6 dan per pangkat 0,5. Didapatkanlah hasil sekian. Nah, ini setelah EC dikali dengan YND 5% ini, maka didapatkan perbandingan 7,15 untuk menunjukkan NS atau bintangnya dari faktor R itu sendiri. Nah, di sini 15,78 lebih kecil dari 37,15. Maka di sini simbolnya adalah NS atau tidak signifikan. Maka itu notasinya adalah AA. Kemudian lanjut ke faktor F. Di sini juga menggunakan KT Galat, dan di sini juga mendapatkan perbandingan 45,50 di mana didapatkan dari perkalian dari KT Galat dan YNI 5%. Setelah itu di sini setelah kita mendapatkan tabel ini yang dapati dari sini tentunya 26, 27, 28 itu dari mana ya? Dari sini rata-ratanya, kemudian kita dari large to small. Okay, why he's not on it? Rata-ratanya large ke small. Nah, setelah dari besar ke kecil, kita akan mendapatkan bahwasanya
ini menunjukkan NS dari pengurangan selisih dari pengurangan 27,60 dan 26,8, di mana 0,73 itu kurang dari 45,50. Maka dapat disimpulkan bahwa ini dia NS atau tidak signifikan. Sekian presentasi dari saya mengenai rancangan acak kelompok faktorial. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.